kan, 2 cerita. Puisi juga gitu. Kita bikin puisi pertama ya Mbak, itu akan beda kan dengan kita bikin puisi ke-10, bikin puisi ke-20. Itu wawasan katanya sudah berbeda gitu. Tapi memang untuk jadi penulis, teman-teman harus jadi pembaca. Jadi sempatkan membaca. Gak suka baca pun gak apa-apa, baca 1 halaman per hari kalau perlu. Baca berita itu ya. Baca situasi terkini. Jangan baca gosip artis, nah itu ya bisa juga sih kalau buat di KBMF ya. Tadi gosip kan halal ya kalau di tulisannya. Jadi teman-teman semudah itu menjadi penulis. Apalagi ya kemudahannya, Asma tuh gak nyangka bahwa alhamdulillah tiket naik haji itu dari menulis. Alhamdulillah tiket ibu berangkat haji itu juga dari menulis gitu, anak-anak mami. Gak nyangka tuh sama sekali. Alhamdulillah bisa bangun rumah dari nulis juga. Alhamdulillah bisa bantu mami bangun rumah juga dari nulis juga gitu. Alhamdulillah bisa. Asma itu pertama tahun 2001 awal-awal nulis, ada sastrawan ngomong gini ke Asma, Mas penyair, Mas Ahmadun Yosiarvanda, dulu dia pemretnya rubrik Sastra Republika. Dia bilang gini, Mbak Asma Nadia siap-siap ya, jadi penulis itu banyak jalan-jalan. Saya dulu nggak mudeng gitu. Ternyata gitu, saya tahun 2001 pengen jalan pertama itu ke acara pertemuan sastrawan Nusantara di Brunei. Suami saya bilang nggak bikin paspor, nggak usah banyak-banyak, 12 halaman aja. Isinya nggak patuh, isinya bikin yang 48 halaman. Ternyata sampai sekarang Asma berganti 5 paspor. Jadi ternyata dari penulis itu Allah perjalankan Asma ke 74 negara, 563 kota di dunia. Ada yang berputar bola, aku tetap sebagian besar ya, maksudnya beberapa stadion-stadion bola kayak Barcelona, Madrid udah, Arsenal udah, MU udah, gitu ya. Jadi masya Allah gitu, dari nulis gitu. Makanya Asma bilang bukan Asma Nadia traveling ke sekian puluh negara, tapi Allah perjalankan. Tiketnya apa? Tiketnya buku. Kenapa? Ini ada program yang namanya Writers in Residence, program penulis tamu. Dan program penulis tamu itu diberikan kepada penulis macam-macam. Ada yang penulis yang udah sukses. Saya salah satu BNC yang menonton, dan saya adalah koordinator dari BNC, yaitu Guru Migran Cerdas, atau materi kami yang kami sampaikan ke teman-teman itu bisa sederhana, di mana BNC ini berdiri pada tahun 2014 dan saat itu kami belajar di trainer namun kami memiliki niat dan misi kami adalah merubah rongsokan menjadi emas, merubah sesuatu yang tidak berharga menjadi nilai. Dari hasil yang kami dapatkan, ilmu yang kami dapatkan dari Citra, kami bisa teman-teman untuk belajar di Taman Badminton setiap minggu. Dan hasilnya, materi yang kami dapatkan itu kami tularkan lagi ke teman-teman. Jadi misi kami juga dari TNI, untuk TNI, dan semoga teman-teman belajar membuat kesempatan di awal ini untuk belajar menggunakan waktu sebaik mungkin, karena waktu itu terus berjalan dan kesempatan itu tak akan datang kedua kali. Jadi mari teman-teman yang Dan misinya FLP sejalan dengan ini ya, dengan BNC ya. Dan ini FLP Forum Lingkar Pena, di mana 10 tahun yang lalu kami juga di Hongkong ini sangat mengeluarkan, sangat mendapatkan penulis-penulis yang handal. Nah, di sini kebetulan 10 tahun yang lalu akhirnya kakak Nadia kepilih lagi. Nah, hari ini adalah hari pertemuan yang sangat bahagia. Semoga skill peningkatan menulis dengan teman-teman nanti bisa dikembangkan lagi dengan hadirnya FLP Forum Lingkar Pena yang hari ini kita buka lagi di Hongkong. Semoga teman-teman menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Terima kasih atas kerjasamanya FLP dan BNC, semuanya rekan-rekan BNC. Semoga ini menjadi wadah untuk teman-teman yang memiliki skill tulis menulis dituangkan dalam menjadi cerita untuk menjadi sesuai kami hari ini adalah meraih
keberkahan dan keajaiban dengan menulis bersama Kakak Asma Nadia. Nah, luar biasa ya. Jangan lupa ya teman-teman hadir dan inspirasi kalian menjadi mungkin berkah kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga ya semoga berkah kita semua. Itu juga kan Orang gimana kalau kita lanjutkan lagi apa yang atau Mbak Asma di sini yoga dengan Bismillah ya, dengan Bismillah akhirnya ada acara hari ini. Seberapapun yang datang kita syukurin, insya Allah kita akan mengarahkan teman-teman bagaimana menulis dan dialokasikan menjadi uang ya, dengan bergabung KBM ya Mbak Asma ya, apalagi sekarang sudah ada KBM, itu sesuatu yang sangat mudah karena di situ bisa membaca, bisa menulis, tidak perlu kita harus keluar kemana-mana, tidak perlu biaya yang banyak karena nanti di KBM itu setiap hari Rabu. Jadi di situ ada diskusi kepenulisan, bahkan ada Kang Habibur Rahman, ada Mbak Asma, ada Mbak Helmi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumil din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rekan-rekan sekalian, kalau Asma nggak pakai mic terganggu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, baik rekan-rekan sekalian, pertama-tama terima kasih Asma untuk SOP Hongkong yang insya Allah akan bantu dari malam hari ini. Terima kasih untuk PMC yang sudah mendukung, Masya Allah ya. Insya Allah kapan-kapan kalau next Asma kesini ya, Asma dengan senang hati karena salah satu motivasi Asma nulis juga menguatkan perempuan Indonesia, dan salah satunya kapan-kapan kita bisa ngobrol bikin acara bagaimana perempuan kaya berdaya ya, agar perempuan kita makin kuat, karena ujian-ujian perempuan itu kita bisa tebak lah ya, lebih kurangnya tuh apapun agamanya, apapun sukunya, ujian perempuan itu khas gitu. Maka mudah-mudahan kita bisa sama-sama bangun. Insya Allah sinergis berikutnya saya akan nyari Mbak ya. Baik rekan-rekan, nama saya Asma Nadia. Kalau yang belum familiar, saya penulis. Alhamdulillah buku pertama itu terbit tahun 2000 ya, sebetulnya 99 tahun 1999, tapi karena yang 99 bukunya jelek ya, jadi covernya tuh kayak cover buku mujarobat yang kalau dibagiin di kereta kita juga memegangnya gimana gitu ya gitu. Jadi ya bittersweet gitu, seneng karena karya pertama tapi kok begini gitu. Tapi kemudian itu menjadi titik awal Asma akhirnya memperhatikan tidak hanya buku, tidak hanya menulis, tapi juga oh sosok buku itu sebetulnya seharusnya seperti ini, karena sosok buku juga akan mengundang pembaca gitu kan untuk membeli bukunya. Jadi sejauh ini dari Asma nulis tahun 92 udah mulai nulis ya, menang-menang dulu lomba di majalah Anida ya, kalau yang tahu berarti umurnya Asma tuh gitu. Jadi dari situ nulis, kemudian tapi baru diterbitkannya tadi ya tahun 99. Kemudian film pertama Asma itu Mak Ingin Naik Haji ya, yang diperankan Reza Rahadian sama Ati Cancer ya. Yang belum nonton bisa nonton di YouTube ya. Sudah. Ya, jadi waktu itu jadi 2009, bayangkan perjalanan. Kalau buku Asma pertama terbit tahun 99, baru punya film pertama itu tahun 2009. Punya sinetron pertama alhamdulillah tahun 2014, Catatan Hati Seorang Istri yang main Dewi Sandra, yang dulu Hello Kitty-nya bikin gemes ya. Jadi sekarang udah hijrah ya Hello Kitty-nya ya. Jadi Masya Allah itu perjalanan panjang, dan dari situ Asma kemudian sejauh ini alhamdulillah sudah 13 buku yang difilmkan. Insya Allah film ke-14 nih Asma wanti-wanti karena filmnya bagus banget buat anak-anak yang di tanah air. Jadi ajak anak-anak pokoknya kalau bisa hari pertama kamu nonton. Jadi yang pertama nonton judulnya Petualangan Anak Penangkap Hantu. Wow. Itu bagus banget. Seru sutradaranya Joseph Purnomo. Jadi sutradara film Jelangkung. Jadi film anak, petualangan, tapi pendekatannya horor. Tapi kita yang diinginkan sebetulnya adalah untuk menguatkan akidah. Jadi supaya gini loh, anak-anak kita, anak-anak Indonesia berpikir logis, nggak gampang ditakut-takuti gitu kan. Nah jadi dari situ alhamdulillah ada totalnya 14 buku yang difilmkan, ada sekitar 7 yang disinetronkan. Selain Catatan Hati Seorang Istri, ada Sakinah Bersamamu, ada Istri Kedua, ini nanti salah satu buku yang dilelangkan ya.
Asma bukannya buzzer poligami ya, karena buku istri kedua ini adalah kisah nyata istri-istri pertama, kisah nyata istri-istri kedua, kisah nyata anak-anak dari istri pertama, kisah nyata anak-anak dari istri kedua, kisah nyata para suami yang poligami, kisah nyata para suami yang tadinya mau poligami kemudian nggak jadi poligami. Nah jadi dari sekian pengalaman itu, alhamdulillah ya, perjalanannya panjang gitu. Untuk mencapai ini kalau mau jadi miliarder gitu ya, perjalanan yang ditempuh dengan cara konvensional itu panjang gitu. Tapi kalau misalnya sekarang ini teman-teman gitu, yang pertama adalah saya ingin menyemangati dan saya tadi cerita, saya baru ketemu penulis yang jadi miliardernya punya 1 miliarnya hanya dalam waktu 3 tahun gitu. Itu shortcut ke mana-mana, masya Allah gitu. Dan kalau yang membuat kita makin semangat adalah ternyata latar belakangnya nggak ada latar belakang kepenulisan sama sekali. Jadi ibu rumah tangga yang ngasuh anak, ya harus masak, ya kalau anaknya lagi sakit ya harus dia tungguin, kemudian harus ya begitu suami pulang ya nggak bisa ngapa-ngapain harus ladenin suami gitu kan, kemudian ya mencuci ya segala lah pekerjaan rumah tangga gitu. Tidak hanya juga latar belakang kepenulisan gitu, tapi kok bisa gitu kan? Saya nanya gitu. Nah inilah yang Asma salah satu yang Asma pengen share ke teman-teman gitu ya. Tapi sebelum kesana teman-teman sekalian, penulis itu profesi yang kalau buat Asma satu, semua bisa jadi penulis. Beneran semua. Bun, perlu nggak sih Bun punya pendidikan tinggi? Enggak. Ya. Jadi mau jadi penulis tuh mau S3 kayak Mbak Helvikiana Rosa bisa. Tapi S lirik juga bisa. Jadi Asma tidak S1 gitu kan ya. Karena sakit-sakitan dulu kan Asma gegar otak umur 7 tahun. Sebelum gegar otak ranking 2. Setelah gegar otak alhamdulillah ranking 1. Masya Allah. Jadi memang kayaknya ada yang harus dipiringin dikit gitu loh Mbak. Allah tahu gitu ya. Allah tahu better gitu. Nah jadi terus kemudian jadi juara umum tetap tuh. Jadi juara umum, dapat beasiswa, kemudian dapat jalur undangan ke pilihannya IPB atau UGM. Aku pilih IPB. Tapi ternyata yang habis gegar otak itu ada penyakit jantung, paru-paru, asma punya tumor, ada 5, dioperasi sekarang ada 6. Salah satunya tiroid, minta doanya. Ya mudah-mudahan baik-baik aja, kalem-kalem aja. Jadi masya Allah gitu. Nah kemudian ketika Asma harus mundur dari kuliah, aku mikir gitu, ini kita dari keluarga yang sangat sederhana, tinggal di samping rel kereta api di daerah Gunung Sahari Jakarta, makan sehari-hari ya biasa nasi pakai kecap gitu, nasi pakai ya garam gitu, apapun gitu, pokoknya keluarga yang sangat sederhana. Tapi kalau aku ceritain kayak gitu, suamiku bilang gitu, bukan sederhana Bun, itu miskin. Jadi, tapi anyway dari situ gitu. Kemudian harus berhenti kuliah karena kondisi kesehatan. Gitu, berhenti kuliah di tahun kedua waktu itu Asma mundur karena kondisi kesehatan, jadi gegar otak itu makin parah gitu. Nah kemudian pas Asma mundur, Asma mikir ini kayak jalan menuju kebanggaan keluarga hilang gitu. Terus Asma kalau nggak jadi sarjana, Asma bisa apa gitu kan? Tapi memang teman-teman apapun ujiannya gitu, apapun ujiannya, saat Allah menguji kita mungkin merasa bahwa pintu-pintu ke masa depan tuh tertutup gitu. Tapi percayalah gitu, kalau dalam Islam kita ada inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah tidak memberikan kesulitan, kemudahan setelah kesulitan, ya, atau di tengah-tengah kesulitan, enggak. Dari awal kesulitan itu hadir, Allah janjikan inna itu Allah bersumpah, ya, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan kata Allah ada kemudahan. Jadi kalau kita percaya, ini secara umum aja gitu ya, ketika kita merasa hati kita terhimpit, dapat kabar mungkin yang tidak mengenakan dari tanah air, mungkin suami di PHK, mungkin misalnya anak sakit dan sebagainya gitu. Ketika kita atau ibu kita sakit gitu, ketika kita merasa bahwa dada kita terhimpit, kita nggak bisa napas, kita nggak bisa ngapa-ngapain, percayalah bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Apa kemudahannya? Alhamdulillah teman-teman sehat. Alhamdulillah teman-teman ada penghasilan di sini. Jadi ketika anak sakit bisa mengirim, gitu kan. Alhamdulillah teman-teman bisa membantu keluarga yang tadinya misalnya rumah ini kemudian bisa pelan-pelan membangun rumah, atau rumah tadinya kontrakan bisa kemudian sewa rumah. Alhamdulillah bisa memberikan pendidikan yang baik buat anak-anak. Jadi lihat alhamdulillah misalnya ibu masih ada, alhamdulillah suami sehat, jadi bisa mendampingi anak-anak. Alhamdulillah suami walaupun gak cakep-cakep amat tapi baik misalnya. Alhamdulillah ya. Kesannya gak cakep-cakep amat ya. Maksudnya kan sering ibu-ibu ya bilang ya, kalau suami saya udah dipilih lah, saya nggak dipilih ya. Nah Bun, ada juga yang ini Bun, ada juga yang kok bilang naik ke Asma, catatan hati seorang istri Bun, kenapa ya suami saya udah hitam, jelek, kayak gitu ya, pendek, kurus katanya, hidup lagi katanya. Ibu-ibu emang rasa syukurnya perlu diketuk gitu ya. Oke. Nah jadi anyway,
cari kemudahan itu. Jadi, nah waktu itu Asma mikir, oke, pintu di masa depannya untuk jadi sarjana udah selesai gitu ya, nggak bisa nih Asma bawa pulang ijazah gitu kan, tapi Asma bisa apa gitu. Jadi ketika pintu di hadapan kita tertutup, jangan lupa mencari jendela-jendela yang tutup dari sekitar kita. Yang jendela-jendela itu mungkin nggak akan kita lihat kalau kita hanya terpusat pada satu pintu itu aja gitu, iya kan? Kalau kita ke situ kan kita nggak ngeliat, ya kan, kacamata kuda. Tapi kalau kita nggak terpaku pada pintu yang tertutup, kita nggak putus asa, kita prasangka baik sama Allah bahwa Allah tidak memberikan ujian kecuali terukur sesuai dengan beban ya, kemampuan kita ya di bahu kita. Gitu. Insya Allah kita percaya, kita cari yang belakangnya. Jadi teman-teman, Asma akhirnya nulis kan, tapi yang itu perjalanannya panjang kan kalau nulis kan. Tapi sekarang ya teman-teman, tapi tadinya gini, berarti satu, tidak harus jadi sarjana untuk jadi penulis. Kedua, bisa nggak? Yang enaknya jadi penulis menurut Asma adalah kita nggak perlu ngantor, waktunya bisa disesuaikan. Mbak, bisa nggak sih jadi penulis kalau kita waktunya kita kan waktu habis-habisan gitu ya, kita nggak punya waktu banyak nih setiap hari untuk nulis gitu. Bisa nggak sih kita jadi penulis gitu? Asma kasih bayangan gini, katakanlah nih ya, kita punya komitmen setahun dari sekarang, kita janji ya, kita punya buku 120 halaman. Setahun dari sekarang 120 halaman. 120 halaman dalam satu tahun. Satu tahun itu ada 12 bulan. Berarti kita punya buku 120 halaman tahun depan, tanggal 19 November 2024, mudah-mudahan masih hidup semua kita, amin. Amin. Kita punya buku ya. 19 November 2024 kita punya buku 120 halaman ya. Satu tahun 120 halaman, satu tahun itu ada 12 bulan. Berarti setahun kita sebulannya kita cuma perlu menulis 10 halaman. Ya kan? 10 halaman. 10 halaman dalam satu bulan ada 4 minggu. Berarti dalam 4 minggu kita hanya menulis dalam setiap minggunya 2,5 halaman. Oh, udah mulai ringan. Kayaknya bisa nih ya. Kalkulasi bisnisnya jalan ya. Harus diungkapkan seperti itu kan? Iya, jadi bisnisnya langsung jalan Iya. gitu. 2,5 halaman teman-teman dalam waktu 1 bulan. Satu minggu. Satu minggu ada 7 hari. Teman-teman hanya perlu menulis tidak sampai 1/3 halaman untuk punya buku 120 halaman dalam tahun depan. Bun, pengen lebih cepat? Bisa. Berapa? Nulislah 2/3 halaman. Pengen lebih cepat lagi? Nulislah 1 halaman per hari. Saya yakin status WhatsApp kita, percakapan kita di WhatsApp ngobrol lebih panjang daripada 2/3 halaman. Semua. Apa sih, gimana sih ceritanya? Oh, memang begitu ya. Iya, betul. Nah, kalau ngobrol gitu, apalagi kalau kita ngomongin orang, ada duitnya. Ini gitu juga dosanya. Asma bisa dimanfaatkan oleh teman-teman gitu ya, atau kita sama-sama ngobrol, ayo jadi PMI kaya gitu kan ya, gitu ya, atau misalnya tentang membangun potensi gitu, atau misalnya tentang Mbak Asma kita pengen dong bikin acara tentang prasangka baik sama Allah gitu ya. Sesederhana bahwa kita nih jauh, kita di sini, dan kadang-kadang ada hal-hal yang terjadi gitu ya, apapun agama kita gitu, ada hal yang terjadi nggak sesuai dengan harapan atau nggak sesuai dengan keinginan kita gitu kan ya. Gimana kita bisa tetap melangkah punya harapan, gimana kita punya tujuan, gimana kita jadi perempuan yang nggak gampang patah gitu. Karena sebetulnya tulisan Asma apapun jenis tulisannya, yang remaja, yang dewasa, yang pernikahan, kayak surga yang tak dirindukan, aku nulis itu untuk menguatkan perempuan gitu. Nah ini jadi mangga Asma masih ada waktu, kalau nanti ayo Mbak, bahkan sekedar Mbak punya waktu nggak 1 jam kita ngobrol di coffee shop yuk gitu misalnya ya, kita ngobrol aja berapa orang gitu, kita ini udah ada tempat nginep, aku udah ada Mbak, udah ada. Aku cuma pengen datang, cuma pengen silaturahim sama teman-teman, cuma pengen berbagi, mudah-mudahan kita bisa lebih kuat, lebih semangat ya. Karena apalagi profesi penulis itu profesi yang bisa dinikahkan dengan profesi apapun. Gitu. Jadi menulis itu profesi yang dia punya fleksibilitas waktu, dia punya fleksibilitas tempat gitu kan. Jadi buat teman-teman tuh mau ya kita PMI, kemudian kita nulis bisa, dokter nulis bisa, insinyur nulis bisa, ibu rumah tangga nulis bisa. Ya di Jakarta ada yang kerja buruh pabrik nulis bisa, perawat nulis bisa. Gitu. Jadi kalau menurut Asma ini gini, teman-teman sudah istilahnya cari nafkahnya di sini, ya kan, bekerja jual tenaga di sini. Gitu. Kenapa nggak sekalian? Tadi ada program BMC,
ya sekalian jadi pengusaha, ya kan? Sekalian juga menulis juga. Saya ngerti kenapa BMC mendukung acara ini ya Mbak ya, gitu, karena menulis juga jadi pengusaha kata-kata kan gitu ya. Gitu. Dan saya kenapa kita bikin tema kemarin tuh jadi miliarder ya dengan menulis. Aku tuh baru ketemu loh penulis ibu rumah tangga 2 orang dalam 3 tahun dia dapat 1 miliar akumulasi penghasilan dia. Beneran, ini bukan bohong. Iya gitu itu. Dan kemarin dia karena dia jenjangnya udah diamond gitu kan, jadi akhirnya aku kemarin tuh sebetulnya ada videonya, aku nemenin, ntar aku share sama Ilma ya. Aku nemenin dia milih berlian di Frank & Co di Jakarta, itu hadiah dari KBMF. Nah, gitu. Jadi KBMF, aplikasi KBM. Jadi Mas Asma dia ibu rumah tangga. Kalau ngurus keluarga, teman-teman di sini ngurus keluarga di sini ya. Dia ngurus keluarga, anaknya 3. Gitu kan, dan benar-benar ibu rumah tangga yang nggak punya latar belakang kepenulisan gitu. Jadi kalau dia bisa, harusnya kita juga insya Allah bisa gitu. Kita bisa. Cuma kita percaya, seringkali hal-hal baik itu terjadi atau tidak terjadi itu hanya karena masalah kemauan, masalah tekad. Aku nggak mau ngomongin niat, karena niat kita tidak sesuai kan. Sebetulnya kalau dalam Islam sih niat aja cukup ya, tapi tekad lah gitu. Kalau niat tuh kadang-kadang niat doang tapi nggak dijalanin. Kalau tekad itu sudah oke gitu, gue mau, gue ini gitu. Dan suami Asma tuh Ayah Isa Alamsyah, sebetulnya aku bujukin dia kemari karena dia CEO-nya KBMF, aplikasi kepenulisan yang tadi udah ngasih 1 miliar ke 2 penulis gitu kan gitu. Jadi aku bilang aku pengen nularin nih, pengen ngajak teman-teman. Jadi nanti belajar nulisnya di Forum Lingkar Pena, dapat semangat untuk tetap setia jadi pengusaha, termasuk pengusaha kata-katanya lewat BMC ya. Kemudian nanti misalnya nulisnya di mana Bun? Kan sekarang nggak ada penerbit apa segala macam. Gimana ini? Sekarang ada aplikasi KBMF. Nah, aplikasi KBMF KBM app. Instagramnya tuh KBM app juga. Dek, boleh direkam nggak nih Dek? Nah, rekam ini ya? Boleh pakai gitu. Jadi Asma bilang ke Ayah, tadinya kan bujukin Ayah datang tuh. Ayah tuh CEO KBMF, aplikasi kepenulisan. Nah, aplikasi kepenulisan karena memang eranya kan sekarang digital ya. Sekarang orang baca juga di handphone, ya kan? Nah, teman-teman tuh bisa baca dan banyak buku gratisan di sana. Gitu. Kemudian buku yang pengarang-pengarang yang maksudnya Mbak Helvi Tiana Rosa ada di situ, Pipit Senja ada di situ. Karya-karya Asma terbaru itu orang lain belum baca karena belum dicetak. Waalaikumsalam. Tapi karya-karyanya udah ada di aplikasi KBMF gitu. Jadi teman-teman sekarang untuk menulis ya teman-teman bisa membacanya bisa di ini. Adek arahinnya, Dek arahin ke sini dulu Dek. Nah, Cici lagi ngomong Dek. Gini Dek. Gini videonya Dek. Iya, ini operatornya ya. Video ya. Iya. Jadi teman-teman banyak yang mengira bahwa nulis itu sekarang harus penerbit, harus apa, gimana dong kita nembus penerbit? Ya nembus penerbit susah. Tapi kabar baiknya karena sekarang eranya adalah era digital, kita sekarang bisa menulis di aplikasi. Ya, salah satunya adalah aplikasi KBMF. Tapi yang aku rekomendasikan KBMF. Kenapa? Teman-teman yang udah diwawancarain, yang sukses termasuk yang dapat 1 miliar, aku nanya, ini 1 miliarnya dapat dari berbagai aplikasi apa satu Bun cuma nulis di KBMF selama 3 tahun 3 tahun akumulasinya 1 miliar berarti setahun 300 juta nggak jelek kan? Enggak lah ya gitu ya. Dan iya dan berarti apa teman-teman itu bisa jadi sambilannya teman-teman gitu sambil sampingan di sini gitu. Dan investasi waktu, tinggal teman-teman nanti mencari waktu yang terbaik untuk kita menulis itu kira-kira jam berapa ya gitu. Itu nanti yang kita coba gitu ya. Pinjam. Video Mbak kasih namamu nanti biar Asma bukunya udah Asma tulisin nanti namanya ya. Jazakumullah. Nong dibuka nong jaluk tanda tangan nomor. Ditanda tangani Mbak. Eman-eman mumpung ono penulise. Oke. Saya tak fotoke nganggo HP ku ya. Boleh buka maskernya? Terima kasih banyak ya donasinya buat ini.